Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, ketemu lagi di kelas IPA 8 bersama Miss Eni. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jadi, terakhir kemarin sebenarnya tugasnya udah kemarin tugasnya sudah dikerjakan mengenai ini ya. Tapi hari ini kita coba istilahnya memberi umpan balik dari apa yang sudah kalian kerjakan. Mudah-mudahan nanti yang udah kumpul misalnya merasa oh belum tepat nanti bisa diperbaiki. Nah tolong yang ini yang masih belum bisa bergabung jangan dulu, misalnya ini nggak bisa lagi dulu mengadmit untuk bisa masuk karena nanti bisa mengganggu proses pembelajaran. Nah, judul sesuai dengan judul yang di depan tadi, ya. Judulnya kita adalah ingin melihat perbedaan antara perbedaan apa sih bedanya kelajuan, kemudian kecepatan dan percepatan. Jadi coba kita lihat dulu dari kelajuan. Nah, laju kelajuan itu berasal dari kata laju. Laju itu sebenarnya adalah seberapa cepat suatu benda bergerak. Boleh benda, boleh manusia, boleh hewan, tapi seberapa cepat. Tidak pengaruh dia bergerak ke arah kiri, kanan, atas, bawah. Karena sebenarnya arah itu akan menentukan kecepatan benda. Misalnya, tapi kalau di kelajuan, di tahap pertama kita materi ini, cukup melihat seberapa cepat dia bergerak. Contoh misalnya ada orang yang berlari dengan kecepatan 2 km per jam. Berarti kelajuannya adalah perbandingan dari kemampuan dia bergerak dalam waktu 1 jam. Misalnya dia bisa ke pulang ke rumah seseorang siswa yang bisa jalan kaki itu misalnya sampai rumah dengan jarak rumahnya 200 meter mungkin ya atau 1 kilometer dia naik kendaraan sepeda dia bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Berarti kecepatannya adalah 1 kilometer per jam. Atau contohnya di sini ada seorang yang berlari dengan kecepatan 2 kilometer per jam. Berarti dalam 1 jam dia bisa bergerak dalam jarak 2 kilometer. Itu kelajuan. Tidak dipermasalahkan ke arah mana, kemudian berarti dia cuma besaran berupa nilai tanpa arah. Jadi cuma besaran skalar. Kalau dulu di kelas 7 kita belajar tentang vektor ya, vektor dan skalar. Nah, kelajuan ini adalah besaran skalar. Dia cuma bernilai angka saja. Nah, coba kita lihat kemudian bagaimana dengan kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu kecepatan sudah dipengaruhi oleh arah. Nah, jadi misalnya seorang bergerak ke rumahnya ke arah selatan dengan kecepatan 1 km per jam. Atau yang lebih, mungkin kalau benda itu contohnya misalnya bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan berapa ya, misalnya 50 meter per jam. Berarti kalau digerakkan ke atas nanti jarak yang bisa ditempuh dalam 1 jam adalah 50 meter misalnya seperti itu. Nah itu ada perbedaan atau bola dijatuhkan ke bawah. Itu kan akan berefek pada bagaimana kecepatannya nanti. Karena ada gravitasi dan sebagainya. Oke, untuk dalam fisika, ini kita masih IPA tapi IPA dalam bentuk fisika. Dari kecepatan itu biasanya disimbolkan dengan huruf V kecil, victory ya. Ini kecil harusnya ya. Jadi seperti ini itu untuk simbol dari kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Itu satuan SI-nya. Kemudian kalau pakai kilometer berarti temannya per jam, kilometer per jam. Nanti disesuaikan dengan misalnya soal itu coba cek misalnya di pilihan ganda. Miss kita harus merubah kemana nih, ke kilometer per jam atau ke meter per sekon. Itu lihat kunci jawabannya. Kalau misalnya di kunci jawaban itu meter per sekon berarti harus dikonversi atau diubah ke meter per sekon dan sebagainya. S, nah jarak itu disimbolkan dengan S.
ya kan? Jadi S itu adalah perpindahan yang ditempuh benda. Ya, dulu kita udah belajar ya apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Oke, jadi sedangkan T kecil itu untuk waktu. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang menanyakan berapakah kecepatan benda yang bergerak pada lintasan berapa kilometer ke dalam waktu tertentu. Jadi kalian tinggal membagi saja, letakkan jaraknya di sini, kemudian waktu tempuhnya di sini. Pastikan satuannya jarak untuk meter atau kilometer, kemudian satuan untuk waktu itu sekon atau jam. Kalau kilometer itu pasangannya jam, kalau meter pasangannya sekon, detik atau meter per detik. Ya. Jadi nanti kita coba lihat contoh soal mungkin di buku paket atau buku Erlangga. Kalau nanti ada waktu lagi kita akan coba tes mengerjakan soal ya. Oke. Miss, IPA ada buku Erlangga ya? Ada. Nanti kalau misalnya di buku kita pakai buku paketnya, pakai buku paket sekolah yang pasti ya, itu yang sudah wajib ada. Kemudian kalau buku untuk tambah referensi boleh pakai buku Erlangga, kelas 8. Kalau punya kakak boleh pakai, punya teman atau yang misalnya dia udah naik kelas 3, kamu beli bukunya, boleh. Atau cari di toko buku di luar. Atau cari di koperasi juga ada. Jadi terserah di mana. Oh, di koperasi berapa, Miss? Nah, itu dia misalnya kurang tahu. Kalau dulu sih sekitar 90 sampai 100 ribu lah misalnya. Mungkin coba nanti sambil jalan-jalan ke sekolah coba tanya ya, sekalian kasih informasi ke temannya, misalnya kurang tahu juga, tapi harganya ya Baik, segitu Miss. ya, 90-an ya. Oke, nah Ya. kalau percepatan, nah kita masuk dulu ya, nanti kita buka diskusi ya. Nah, percepatan tadi kelajuan itu berarti hanya berorientasi kepada jarak tempuh dan waktunya, ya kan? Berapa jarak yang bisa ditempuh dan waktu yang dibutuhkan. Kecepatan, perpindahan, bukan jarak. Jadi kan perpindahan itu cuma perubahan posisi awal dan akhir, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk berpindah itu. Dan ditentukan arahnya kiri, kanan, atas, bawah, seperti itu. Nah, yang percepatan. Nah, percepatan seandainya suatu benda itu kan nggak bisa bergerak konstan. Ada juga yang bisa bergerak konstan. Misalnya, contoh kalau kita bandingkan mobil yang berjalan di jalan raya dengan banyak teman-temannya, ada sepeda motor di situ, ada truk, ada bus, sedangkan misalnya kita jalan naik ke mobil pribadi. Kemudian pasti otomatis akan, seandainya ada sesuatu di depan kita, kita akan melambatkan mobil kita. Sedangkan kalau kosong berarti agak ditambah kecepatan supaya cepat sampai kan. Nah, bandingkan dengan mungkin kereta api yang mungkin lintasannya memang sudah disiapkan untuk dia sendiri. Jadi kereta api itu ya standar, kecepatannya sama di setiap waktu. Kecuali pada saat ingin bergerak dan waktu ingin berhenti. Itu akan ada perubahan. Nah, setiap benda atau manusia atau hewan yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, itu namanya percepatan. Contoh yang paling gampang lagi, saat kita lihat nonton balap Formula 1 atau balap seperti ini, balap motor, itu kan otomatis untuk bisa mencapai kemenangan atau mencapai finish kan akan ada variasi gerakannya. Nggak mungkin dia bergerak standar aja, otomatis akan ketinggalan di belakang. Dia mungkin akan mengurangi kecepatan saat melewati tikungan, tapi pada saat lintasan lurus dia akan mempercepat lagi kecepatannya. Nah, perubahan kecepatan ini yang namanya adalah percepatan. Nah, simbolnya yang tadi kalau kecepatan itu simbolnya V, victory, V kecil. Nah, untuk percepatan, acceleration, mungkin kalau kenapa yang kecepatan disimbolkan dengan V itu velocity. Jadi itu kecepatan. Nah, kalau A itu acceleration, akselerasi, percepatan. Pernah dengar kan kelas akselerasi? Nah, itu berarti kelas yang dia harusnya berada di kelas, harusnya di SMP itu 3 tahun, dia bisa lulus 2 tahun karena dipercepat. Nah, itu namanya kelas akselerasi. Nah, sama acceleration. Jadi bisa biar ingat kenapa harus disimbolkan dengan
A, kenapa nggak P? Kan percepatan. Kenapa harus A? Karena kita menggunakan bahasa internasional. Kalau percepatan itu bahasa Indonesia, jadi nggak bisa tidak berlaku di negara-negara lain. Nah ya, jadi bisa dipahami, untuk mengingat berarti kecepatan disimbolkan dengan V kecil, velocity, sedangkan percepatan disimbolkan dengan A atau acceleration. Nah ini penting karena nanti akan berpengaruh pada saat pemilihan cara perhitungan. Cara perhitungannya. Jadi kadang soalnya minta kecepatan, tapi kalian malah ngitungnya percepatan. Menggunakan rumus yang harusnya untuk percepatan digunakan untuk kecepatan. Nah, harus pahami dulu ya. Nah, oke. Jadi percepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu. Jadi kecepatannya misalnya di titik A dia kecepatannya 30 km per jam. Di titik mungkin di saat ada banyak mobil di jalan jadi turun jadi 10 km per jam. Jadi nanti kita akan cari rata-ratanya berapa. Ya. Jadi untuk menentukan percepatan suatu benda itu ada delta. Nah, segitiga ini namanya delta. Delta V. Delta V itu perubahan kecepatan. Nah, sedangkan delta T itu perubahan waktu yang dibutuhkan, ya. Dia juga sama dengan kecepatan adalah besaran vektor. Coba kita lihat ke bawah. Oke. Nah, kadang bernilai positif seandainya dipercepat. Sedangkan yang kalau misalnya negatif itu kalau dia mobilnya mulai melambat, seperti itu. Kalau dia percepatannya positif berarti gerakannya mulai bertambah cepat. Kayak misalnya bola. Pernah bayangkan bola yang dilemparkan dalam kondisi kalian berdiri kemudian lempar ke atas. Ya. Kira-kira bola itu akan bergerak paling cepat saat kapan? Misalnya coba ya misalnya ini gambarkan. Stop share dulu. Kita coba misalnya ini gambarkan. Nah, misalnya ini ada bola nih. Bola yang dilemparkan dalam keadaan melengkung ini posisi bola awal. Ya, posisi bola awal. Kemudian ini puncaknya. Kita kasihlah simbol ini simbol A, posisi A. Ini posisi D. Kemudian posisi C. Oke, ada 3 posisi A, B, dan C. Nah, kalau misalnya pernah kan, coba aja sekarang di sebelah kamu, misalnya lemparkan sesuatu barang. Itu kira-kira gerakan, ini boleh komen ya, gerakan yang paling cepat itu di mana? Dari A ke B atau dari B ke C? Gerakan bola yang paling cepat. B ke C, Miss. B ke C, kenapa? Karena dia udah mulai menurun. Apa maksudnya? Apa ya? Apa pengaruhnya di situ? Oh, tarikan gravitasi, Miss. Ah, betul. Jadi gravitasi. Nah, otomatis mungkin kalau pertama kali kita lempar itu cepat, tapi pada kondisi A ke B itu mendekati B otomatis dia akan melambat. Tandanya melambat pada titik B itulah posisi dia berhenti, ya berhenti dan akhirnya turun. Nah, kalau di sini mungkin gerakannya masih lambat sampai akhirnya jatuh ke posisi yang sama seperti waktu dia dilempar tadi, ya kan? Jadi itu namanya percepatan, di mana benda itu bergerak pertama mungkin cepat, kemudian melambat, berhenti di sini. Jadi di sini berarti kecepatan di sini 0, ya kan? Kenapa 0? Karena dia berhenti di sini. Nah, akhirnya jatuh, turun, cepat lagi, melalui percepatan lagi. Berarti dari A ke B dia melambat, sedangkan dari B ke C itu dia dipercepat, ya kan? Nah, contoh yang lain. Oh, siapa tuh? Jangan ribut dulu ya. Nanti misalnya dimatikan. Tapi coba misalnya ini ada mobil nih, jarak gini ya, lintasannya ya. Ini jembatan. Oke? Ada, kita bilang posisi A. Kemudian ada B. Tunggu ya. Oke, misalnya ada posisi seperti ini.
Oke, kita gambar ini A. Belajar malam Ini tuh, B. tak apa nyau. Nah, kenapa ada yang berantem itu? Ya semuanya buruan. Ribut sekali pantulan suaranya. Oke. Ini mini mood semua nih kayaknya ya. Oke, tunggu ya. Belajar Nah, pada itu. jadi ada tiga. Itu sampai 10 menit doang kan ya kamu. Oh itu lama nih. Raymond, apa kau Belajar marah? waktu itu. Aku nggak nonton itu, aku tanya Google. Ray, matiin aja voice-nya Ray. Tolong jangan dulu di ini ya, jangan dulu ribet ya. Jadi, nah seandainya nih posisinya seperti ini, ada mobil di sini. Ini mobil. Anggap aja mobil ya. Anggap aja ini mobil. Dia bergerak dari posisi A ke B, kemudian B ke C, D, dan E. Sekarang kita akan bahas di mana saat mobil itu bergerak dengan cepat. Ada 3 pilihan, dipercepat, diperlambat, dan bergerak dengan kecepatan sama gitu. V-nya sama dengan, jadi ada manakah yang dimaksud pertanyaan pertama? Boleh dijawab nanti siapa yang bisa. Di mana mobil bergerak dengan kondisi dipercepat? Dari A ke B, B ke C, atau C ke D? Ada yang bisa? C ke D, Miss. Nah, yang lain mana suaranya? Yang lain. Dengan D juga. C ke D. Dengan Ada yang lain C jawab dan D. C dan D. Ya, kenapa Iya, seperti Miss. itu tadi? Oke, kita punya waktu. Ada kan Ya. Nah, inilah kenapa juga tadi hampir sama dengan gaya gravitasi tadi ya. Ya, jadi nanti tapi kita akan ada grafik. Misalnya grafik. Jadi tolong dibedakan antara ini kan gerakannya berarti A ke B dipercepat atau diperlambat? lambat. Diperlambat, ya kan? Kalau misalnya mobil memang ada motornya, tapi otomatis akan kayak kita naik sepeda aja, akan diperlambat. Kemudian di B ke C itu biasanya sama, rata ya, kecepatannya stabil. Kemudian kalau C ke D baru dipercepat. Nah, kalau pertanyaannya, gambar dari grafik kecepatan. Kalau misalnya ini adalah kecepatan, ya. Kemudian ini adalah waktunya. Nah, ini grafik percepatan ya. Kecepatan terhadap waktu. Nah, ini kan waktu selang waktunya beda nih. Dari titik A ke D ini misalnya ditempuh dalam waktu 2 menit atau 5 menit dan sebagainya. Jadi dari 0 menit sampai 5 menit ke depan misalnya, itu grafiknya seperti apa? Grafik kecepatannya. Grafik kecepatan otomatis kan kalau misalnya dia di grafiknya apakah seperti ini, misalnya akan kasih pilihan, apakah seperti ini grafiknya? Ini menunjukkan posisi 0, berarti semakin ke atas kecepatannya semakin tinggi. Dari sini kemari waktunya semakin lama. Apakah grafiknya seperti ini atau grafiknya seperti ini? Satu lagi, misalnya digambarkan. Ini sama V, kemudian di sini juga T, tapi grafiknya gini, balik. Sep, kemudian gini, dan naik lagi. Nah, grafik yang menunjukkan posisi pergerakan mobil A, B, C, D itu yang mana? Apakah yang A, yang ini, atau yang B? Yang mana coba? Apa tadi, Miss? Ini kan posisi pergerakan benda ya. Ini pergerakan bendanya, pergerakan mobilnya. Boleh mobil, boleh bola. Itu mobilnya bergerak dari posisi A, B, C, dan D. Pusing ya lihat gambarnya? Anggap aja mobil atau bola itu bergerak dari posisi A, B, C, dan D. Nah, pertanyaannya, ya kita gambar yang baru ya.
Gambar yang baru Ya, apa, Miss. Miss? Kita gambar yang baru ya. Baru aja, Miss. Oh, sip. Ya, Miss. Oke. Tapi waktu kita nggak lama lagi nih, 10 menit lagi ya. Miss, baru bangun dari pensi, Miss. Baru bangun Oke. dari pensi, Miss. Oke, ini ada dua grafik. Ada dua grafik. Satu grafik ini grafik kecepatan terhadap Oke, ini grafik. Nah, kita pilih. Pulpen mana pulpen? Alhamdulillah. Oh, ini kecepatan dan ini waktu sama. Kita akan melihat posisi grafik kecepatan. Kemudian ini juga ada V, kemudian ini ada T. Kita punya dua grafik. Oke. Ini grafik A. Ini dan grafik B. Oke. Nah, untuk posisi benda yang bergerak seperti tadi, seperti ini, ya. Jembatan kita bilang ya, dari jembatan naik, kemudian di sini B, sini C, kemudian di sini D. Untuk posisi pergerakan seperti ini, dengan yang harus diperhatikan adalah kecepatan bendanya. Kapan benda itu dipercepat, kapan benda diperlambat, dan kapan dia bergerak dengan kecepatan yang sama, ya kan? Jadi kalau pertanyaannya tidak masalah angka, tapi yang ditanya grafik, ini paling sering. Cara membaca grafik. Kalau gerakan bendanya, kita bilanglah, bola digelindingkan dari posisi ini. Ya kan? Tadi kita sepakati bahwa yang dipercepat itu dari A ke B atau dari B ke C atau C ke D? C ke D. C ke D. C ke D ya, karena posisinya dipengaruhi Ya. oleh gravitasi. Berarti yang A ke B itu diperlambat atau dipercepat? Lambat. Berlambat, Miss. Oke, diperlambat. Nah, pertanyaannya, pilihlah grafik yang menunjukkan aktivitas dari bola yang dilemparkan dari posisi A ke D. Misalnya ini akan gambarkan di grafik A, posisi grafiknya seperti ini. Seperti ini. Dengan catatan ini kecepatan. Nah, posisi 0 ke mari berarti kecepatannya bertambah. Tambah. Rehan ngapain tuh? Tolong jaga Raihan ya. Kemudian 0 dari ini berarti waktunya semakin banyak. Kemudian ini juga sama yang tadi ya. Nah, grafik yang pertama, yang A itu posisi grafiknya seperti ini. Seperti lintasannya. Sedangkan yang kedua adalah posisinya seperti ini. Nah, grafik yang menunjukkan pergerakan kecepatan. Ya, berarti kalau misalnya dipercepat, kecepatannya naik atau turun? Turun. Kalau B, dipercepat. Kalau dipercepat. Satu benda itu, oke, kita mulai dari posisi A ke B. A. Posisi A ke B tadi judulnya apa? Dipercepat atau Diperlambat. diperlambat? Nah, Diperlambat, Miss. kalau diperlambat, itu berarti kecepatannya meningkat atau menurun? Menurun. Menurun. Oke, sip. Menurun. Menurun ya. Jadi, posisinya menurun, grafiknya itu akan naik atau akan turun? Akan Posisi grafik akan naik atau akan turun? Kalau kita bilang grafik. Cepat. Cepat. Kalau ini kan berarti grafiknya naik. Ini kecepatannya naik atau turun? Grafik yang B kelihatannya tuh, Miss. Iya, Miss. Yang B ya. Turun, Miss. Nah, jadi jangan terkecoh dengan posisi lintasan. Ini kan posisi lintasannya seperti ini ya. Orang akan menjawab pasti pilihan grafiknya yang A, karena nganggap ini lintasannya sama dengan grafiknya. Padahal dia grafik yang benar adalah yang B. Di mana kita lihat? Bentar ya, Bu ya. Di mana kita lihat? Karena di sini lihat kecepatannya. Karena waktunya ini, Miss. Kecepatan dan waktunya, Miss. Betul. Jadi kecepatan juga lama, tambah lama waktunya, Miss. Oke, jadi posisi A ke B itu ditunjukkan oleh grafik dari titik sini kemari, ya kan? Kemudian ini kecepatannya standar. Nah, pada saat dia turun dari posisi C ke D, kecepatannya akan naik. Oke? Naik. Seperti itu ya. Jadi
Hari ini kita belajar 3, kelajuan, yang tadi tidak, dia cuma besaran nilai aja. Kemudian kita belajar kecepatan. Kecepatan itu masalah perpindahan dan jaraknya, dan percepatan, perubahan kecepatan. Ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di chat di grup, atau kalau tidak buka langsung japri aja. Yang tidak bisa bergabung di Zoom bisa lihat rekamannya nanti ya Di YouTube. di YouTube. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, Miss Heni tutup. Mungkin ini masih kurang jelas, tapi nanti bisa kita bahas lagi minggu depan. Oke, Miss Heni Ya, tutup. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Boleh nunggu aja sampai waktunya habis ya. Gitu aja. Ya, Miss. Biar kertas yang kosong ya. Oke, balik ke laptop. Nur Hayat. Sama saya nggak ada. Nggak ada ini. Slide aja. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Dia yang ini, bukan si Keno. Betul. Nanti kita ngomong kayak gini masuk YouTube juga loh. Iya, betul juga. tapi masih dipotong sih. Tadi yang ribut itu suara Raymond ya? Iya. Soalnya berantem sama adiknya. Baru bangun langsung disebut suara remote atau pusing. Iya, mau aku pecah. Randy. Ya, Randy. Kita dikasih tahu berapa orang yang setuju sekolah sekolah tatap muka. Mamaku nggak setuju, bapakku juga nggak setuju. Dikit yang setuju. Dengan aku kata mama, Miss, 5 orang. setuju. Pas sekolah di sekolah. Kok nggak setuju? Kayak mana sih?